Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan menggali ilmu lagi dari Dr. Muhammad Toha. Kali ini kita akan berbicara tentang gaya pemerintahan zaman dulu. Seperti apa gaya pemerintahan zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang. Namun sebelumnya selalu dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya sekaligus. Terima kasih. Pak Toha, sepengetahuan Pak Toha, pejabat-pejabat tempo dulu ini gaya kepemimpinannya menghadapi masyarakat dan respon masyarakat dengan pejabat dulu itu seperti apa, Pak? Oh, kalau saya melihat sangat objektif, Pak Jen, sangat jauh lah, Pak Jen. Masyarakat dulu itu sangat feodalis lah. Beda dengan sekarang, harus kita akui. Saya bukan berarti menjelekkan yang dahulu, tapi memang pelayanan publik terutama itu masih bagus zaman sekarang. Dulu itu bagusnya karena yang dilayani sedikit, Pak Zen, sehingga kan problematika itu nggak sampai terendus, yang diurusi sedikit, mass media nggak banyak. Kalau sekarang kemudian pelayanan publik nggak maksimal, sudah kemana-mana berita itu kan gitu kan, wong nggak hoak aja dibikin hoak gitu. Jadi dulu itu masyarakat itu jangankan ketemu bupati, Pak Zen, lurah itu kayak rojo zaman dulu itu kan. Puncak Reng Meduri ke Klebun itu orang yang menentukan segalanya cukup di desa itu. Dan memang di Indonesia kan begitu, Pak Jen. Wong kretek desa, daftar riwayat tanah itu yang bikin itu kepala desa, Pak Jen. Jadi tanah ini bisa menjadi miliknya ini, miliknya itu. Itu yang tahu kepala desa, Pak Jen. Bikin sejarah riwayat tanah itu kan. Nah, sehingga makanya kemudian masyarakat itu dengan lurah itu takutnya luar biasa. Kan begitu. Ya, bahkan kalau menyembelih sapi itu kepalanya harus dikirim. Iya. Karena jadi ngomong bupati Kejeron, lurah wis menggilan. Tapi lurah dulu itu memang digdoyo, Pak, orang Jawa bilang. Digdoyo ku kasarane wis nek ono apa-apa ya siap menghadapi gitu. Kan lurah dulu itu kan biasanya kan desa itu nggone berandal, nggone rampok gitu kan. Takut sama lurah. Ditaklukkan sama dia kan gitu kan. Nah, sehingga lurah itu mesti digdoyo. Bahasa sekarang itu digdoyo sakti gitu loh, Pak. Artinya pemberani gitu, Pak. Bahkan dulu itu, Pak, kalau ada maling ketangkep di desa, itu nggak ke kantor polisi, coba di kelurahan. Diselesaikan di situ. Dan itu ya ditangani lurah sendiri. Iya. Jadi wong dadi lurah biyen wis sembodo, Pak. Iya. Karena sembodo itu sehingga omahe ya beda dengan masyarakatnya. Mesti ada pendoponya. Ada kentongannya gede kan gitu kan, mesti kan gitu kan. Nah, di situ juga lah dulu itu kan masyarakat kita masih belum mengenal birokratis resmi seperti sekarang, Pak. Kantor lurah itu ya omahe lurah itu, Pak. Tapi keunggulannya dulu, Pak, minta pelayanan di lurah itu 24 jam. Karena datang di rumahnya lurah. Rumahnya kan, karena nggak ada kantornya. Nah, kalau dulu ya, kalau sekarang kan orang minta urusan, ada jam kerjanya kan, Pak. Minta surat itu. Di luar jam kerja, boleh tidak dilayani. Tapi kalau lurah biyen, Pak, kemalikan sapi, melayu sak payahnya ke rumah lurah, Pak. Kan gitu. Dan jam berapapun akan dilayani. Apa mungkin juga karena tingkat pendidikan masyarakat mungkin? Iya, di samping tingkat pendidikan, karena memang pada waktu itu, Pak, yang namanya birokrasi, mulai dari pusat sampai daerah, ya seperti itu. Sama dengan keraton. Keraton itu kan sekaligus rumah sak kantori ratu, Pak. Kan gitu. Jadi itu juga rumahnya sultan, yo kantor dinasnya sultan. Akhirnya diikuti kadipaten, Pak. Pendopo itu dulu biyen, itu mesti omahe bupati, Pak. Kan gitu. Dan dulu pendopo jadi omahe bupati nggak pernah masalah, Pak. Kenapa? Karena bupati turun temurun. Kan gitu. Rumahnya. Ya, jadi otomatis habis bapaknya anaknya, ya rumahnya sama. Sekarang rumah dinas. Lah kalau turun temurun kan problem. Nah, makanya yang namanya rumah dinas dulu itu identik rumah yang memegang kekuasaan itu, sehingga ya disitulah tempat kandang kudanya, disitulah para hambanya ikut di situ, kan begitu. Karena ya ini rumah saya, kecuali bupati itu diganti, diduduki orang lain, kalau diguling, Pak. Diguling dalam artian terjadi perang tanding, terus kemudian diganti, lah baru itu. Lah bupati yang baru itu menempati pendopo itu, nanti anaknya lagi yang meneruskan, kan gitu. Ini birokrasi loh, Pak. Ini birokrasi yang umum, kerajaan itu kan turun temurun itu kan. Nah, sehingga disitulah dia berdinas, disitulah dia berdiam, disitulah dia mendidik anak, kan begitu. Jadi sekaligus rumah dan tempat kediaman. Maaf pemirsa, ada kendala teknis.
kita lanjutkan kembali soal mantri, Pak. Mantri tadi. Mantri polisi. Iya, gayanya gimana kalau mantri? Zaman dulu itu Pak Zen, mantri polisi itu sudah ditakuti orang, sekaligus dibanggakan. Jadi ada punya hajat mantu gitu ya, mantri polisi datang, waduh, di servis luar biasa itu. Karena kalau sekarang itu sudah pejabat tinggi lah. Gak tinggi gimana, wong penampilannya kan kayak Kapolres dulu, mantri polisi itu. Pakai pangkat-pangkat gitu kan. Kemudian sudah motornya gede, pakai laken, ada pistolnya lagi di samping sini itu kan gitu kan. Nah, sehingga apa namanya, jangankan camat lah. Itu kasih trantip ya? Zaman sekarang kasih trantip. Tapi Kapolsek ada? Ada. Tapi artinya kalau Kapolsek itu kan kayak semacam struktur dia. Iya, artinya gini, dia itu Kapolsek itu berada di ranah-ranah yang berhubungan dengan kriminal. Kan gitu. Kalau ini kan budaya organisasi kemasyarakatan, gitu kan. Juga orang punya hajat itu biasanya muaranya ke mantri polisi itu. Lebih ditakuti. Iya, luar biasa dan bergengsi sekali, Pak. Iya. Dan hebatnya biasanya mantri polisi itu orangnya gagah gede dukur gitu, Pak, biasanya, Pak. Tapi itu jabatan turun-temurun apa? Kalau itu enggak ya? Karena ini organ struktur birokrasi modern kan, enggak turun-temurun kan. Jadi dia bagian, kalau bahasa gampangnya itu bagian menhankamnya kecamatan. Kan gitu ya, menhankamnya kecamatan. Jadi pengamanan itu Pak Mantri Polisi ini kan gitu. Beda dengan Kami Tuwo sama Bayan. Kalau itu organ desa, organ kelurahan kan gitu kan. Desa sih lebih pas desa, karena desa itu mesti punya Kami Tuwo, punya Bayan, punya Mudin kan gitu kan. Kami Tuwo itu apa? Kami Tuwo itu ya kalau bahasa gampangnya sekarang itu kayak semacam kepala dusun lah, Pak. Kepala dusun. Lah dulu itu kan desa itu luas sekali, Pak Zen, sehingga punya dusun-dusun yang sangat banyak, dan kadang-kadang dusun yang satu ke dusun yang lain itu pakai menyusuri lewat hutan jati, lereng-lereng gunung gitu. Sehingga kalau tidak ada Kami Tuwo, maka tidak terjangkau problematika atau pelayanan masyarakat terhadap desa kan gitu kan. Nah, ini di Jawa loh, apalagi yang di luar Jawa kayak apa. Sehingga kemudian ada pembagian yang lebih kecil dari desa kan gitu kan. Lah waktu itu memang penting, Pak Zen, yang namanya Kami Tuwo dan Bayan itu penting. Karena apa? Lewat komunikasi itu nggak bisa diterima kalau tidak dari mulut ke mulut. Jadi Bayan itu harus datang sendiri ke rumahnya warga. Besok minta tolong untuk hadir ya di acara menata waduk. Yang itu nanti digunakan untuk menyimpan air kita ketika nanti kemarau, airnya bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah kita. Itu ngomong dari pintu ke pintu, Pak. Nah sekarang nggak usah dari pintu ke pintu, Pak. Sambil orang lumah-lumah kita aja kirim di WA. Grup sudah kena semua, Pak. Maka kemudian saking susahnya waktu itu jadi Kami Tuwo, jadi Bayan, itu kemudian mereka dikasih upah, Pak. Karena upah pada waktu itu mereka tidak punya NIP, maka upahnya adalah bengkok. Kan gitu kan? Ganjaran, bahasa Gresik ganjaran. Maka ada istilah ikut tanah ganjaran nih Kami Tuwo, ikut tanah ganjaran nih Mudin, kan gitu kan. Nah, artinya berarti orang dulu itu yang menjadi tugasnya bermasyarakat itu tidak menjadi tugas utama juga, karena dia kan nggarap sawahnya, Pak. Ya kan. Tapi nanti ketika ada rapat di kelurahan, istilahnya konferensi atau apa, bahasa di kelurahan itu konferensi, Pak, kumpulan itu, Pak. Konferensi, elit konferensi, Pak. Konferensi itu ngumpul, Pak. Ya mungkin karena pengaruh bahasa Belanda, Pak. Konferensi kan. Iya. Jadi kalau pulang dari konferensi agak gagah. Barusan datang dari konferensi. Ketemu mantri polisi. Kan gitu kan, gitu. Terus mesti, Pak, untuk menunjukkan elitnya bahwa dia terpelajar, memimpin masyarakat. Itu dulu, Pak, di kantongnya ada pulpennya, Pak. Pulpennya itu dari tembaga kuning gitu, Pak. Jadi wujud orang terpelajar. Dulu itu ada pulpennya di kantongnya, Pak. Kalau sekarang kan wujud orang terpelajar, maju, elit, IT, bawa laptop. Kan gitu, HP. Kan gitu, Pak. Wah, ini HP itu mungkin sekarang sudah menjadi umum, Pak. Tapi laptop itu kan orang bisa, elit ya. Jadi sekarang itu menunjukkan laptopnya. Dulu itu pulpen, Pak. Jadi kelambine Sapari, tahu Sapari, Pak? Kain keras itu, kain tebal, gitu kan, setelan mbek celonoe. Kalau orang Madura mungkin di sore sarung, dukure Sapari, lengan pendek, kayak pulpen, Pak. Wah, gagah, Pak. Pulpennya kuning. Kadang-kadang malah
Gue pulpen, kayak iso nulis Pak. Tapi gayanya mau pulpen Pak. Iya. Kadang-kadang gue kacamata Pak. Kan identik nek wong ape maca kan ono kacamata wae Pak. Padahal buta huruf Pak. Dan yang lebih unik lagi Pak, lebih unik lagi. Kantong bajunya ada kelihatan pena Pak. Ternyata apa? Tutupin tok Pak. Dulu itu kan, dulu pena itu kan pakai tinta Pak, disedot itu kan Pak. Mesti kan tutupnya di bedot ini kan. Kadang-kadang pulpen gak gawa, tutupnya tak serempet, nggak seperti kata tutup Pak. Gue pulpen berarti orang ini bisa nulis, padahal buta huruf kan gitu. Sudah bergaya. Iya gaya kan gitu. Pemirsa, itulah pernak-pernik masa lalu, pemerintahan masa lalu, tapi setiap masa itu ada positifnya, ada negatifnya. Kita jadikan pelajaran yang positif itu, kemudian yang negatif kita jadikan kenangan saja. Demikian pertemuan kali ini, kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.